Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus bukan sekadar nabi biasa. Para nabi dalam Alkitab digambarkan sebagai pelaksana berbagai peran khusus. Pertama, nabi-nabi adalah utusan Allah. Saat bangsa Israel meminta Nabi Samuel untuk memimpin mereka dengan seorang raja, Allah berfirman kepada Samuel di dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 7, perhatikanlah apa yang diucapkan oleh bangsa itu, sebab mereka bukan menolakmu tetapi menolak aku, agar aku tidak menjadi raja bagi mereka. Samuel bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan Tuhan menegaskan bahwa dia adalah sumber dari otoritas Samuel dan ucapannya. Dengan demikian Nabi Samuel merupakan wakil dari Allah. Sebagian bagian lain dalam Perjanjian Lama juga memiliki ungkapan seperti firman Tuhan datang kepada, yang menunjukkan asal pesan tersebut adalah Allah itu sendiri dan bukan dari nabi itu sendiri. Contohnya bisa kita perhatikan dalam kasusnya Samuel. Serupa dengan hal itu, Yesus menyampaikan sebuah pesan ilahi, pengajaranku tidak muncul dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Injil Yohanes pasal 7 ayat 16. Ia juga menyatakan bahwa perkataannya hanyalah sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes pasal 8 ayat 28. Dalam doa iman agung Yesus ia menyatakan, setiap kata yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes pasal 17 ayat 8. Oleh karena itu, Yesus pastilah memenuhi peran sebagai seorang nabi, di mana ia adalah utusan Allah. Peran tambahan seorang nabi di dalam Alkitab adalah mengkomunikasikan pesan nubuat, yaitu nubuat atau ramalan atau prediksi mengenai peristiwa yang akan datang melalui wahyu ilahi. Nubuatan, walaupun bukan fungsi utama nabi, juga merupakan salah satu tanggung jawab jabatannya yang diilhami oleh Allah. Saat berbicara atas nama Allah, seringkali pesannya yang disampaikan mencakup nubuatan tentang masa depan. Yesus menubuatkan yang akan datang saat ia mengatakan kepada murid, ia akan pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, kemudian dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Matius pasal 16 ayat 21. Nubuatan ini tercatat sebagai nubuatan yang telah tergenapi dalam keempat Injil kanonik. Yesus juga memprediksi bahwa dalam waktu dekat setelah kenaikannya ke surga, para muridnya mendapatkan kekuatan yang baru dengan dicurahkannya Roh Kudus tanpa batas. Kisah para Rasul pasal 2 mencatat pemenuhan nubuat ini. Para Rasul mendapatkan curahan Roh Kudus dan berbicara dalam berbagai bahasa yang sama sekali mereka tidak pahami untuk menyampaikan Injil kepada pendengar yang datang. Dari setidaknya 15 kelompok yang berbahasa yang ada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Dengan demikian Yesus secara tegas memenuhi peran seorang nabi, di mana ia menubuatkan tentang hal-hal yang akan datang. Sebuah peran ketiga dari para nabi adalah melakukan penyembuhan dan menciptakan mukjizat. Musa melakukan berbagai mukjizat, antara lain membelah Laut Merah. Nabi Elia melakukan mukjizat memanggil api dari surga untuk membakar habis persembahan hewan kurban. Nabi Elisa membuat mukjizat dengan membuat mata kampak melayang di permukaan air. Keempat Injil mencatat Yesus melakukan berbagai mukjizat dan penyembuhan. Seringkali muncul dalam Injil saat orang mengacu pada Yesus, di mana sebutan nabi senantiasa disematkan pada pribadi Kristus.
Yesus juga merujuk pada dirinya sebagai nabi, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 4. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Musa bahwa suatu saat Ia akan mengutus seorang nabi untuk Israel, dan aku akan menanamkan firman-Ku ke dalam mulutnya, dan Ia akan menyampaikan kepada mereka semua yang Kuperintahkan kepadanya. Di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Yesus juga merupakan nabi yang memenuhi nubuat tersebut. Yesus memenuhi semua syarat kenabian yang berdasarkan tugas, ucapan, dan tindakan. Ia adalah nabi yang mulia di antara sekian banyak nabi karena dia adalah Sang Firman itu sendiri. Saudaraku, jikalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, tetapi tidak memiliki tanda-tanda yang saya sampaikan di dalam tayangan ini, berarti dia bukanlah seorang nabi. Yesus adalah nabi, bukan sekadar nabi, tetapi dia adalah nabi yang mulia, karena dia adalah Sang Firman yang turun menjadi manusia untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.